Shalom, selamat pagi. Saya mengajak semua saudara untuk merenungkan firman Tuhan, yang menjadi pedoman dan kekuatan bagi hidup kita semua. Biarlah kita boleh tetap setia dan bertekun, untuk belajar apa yang Tuhan ingin kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Agar hidup kita selalu berkenan dan menyenangkan hati-Nya. Tidak mungkin seseorang bisa hidup di hadirat Allah, kalau tidak menjadi anak-anak Allah yang sah. Setiap orang Kristen pasti mengaku sebagai anak-anak Allah, padahal belum tentu demikian. Dalam Roma pasal 8, ayat 14, Alkitab mencatat bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. Jadi, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, berarti bukan anak Allah. Pada zaman anugerah ini, Tuhan membuka kesempatan bagi manusia untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu dengan hidup dalam pimpinan Roh Allah. Umat pilihan adalah orang-orang yang sungguh beruntung, karena menjadi orang yang terpilih, untuk bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dapat menjadi anak-anak Allah. Berbicara mengenai anak-anak Allah, kita perlu meninjau Yohanes pasal 1, ayat 12, mereka yang percaya diberi kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa itu dari teks aslinya, adalah exousia. Kata ini berarti hak istimewa, yang membuat seseorang memiliki fasilitas, untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Fasilitas itu adalah penebusan, Roh Kudus, firman, dan penggarapan intensif Allah, atas orang yang mengasihi Dia. Jadi, kuasa tersebut tidak otomatis membuat seorang Kristen menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu diberikan, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Tujuan keselamatan pada intinya adalah menjadikan anak manusia berubah, sehingga berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Dengan berkeadaan sebagai anak-anak Allah, barulah seseorang mendapat legalitas atau pengesahan status sebagai anak-anak Allah. Seseorang hanya dikatakan berstatus sebagai anak-anak Allah kalau berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang percaya harus mengalami proses perubahan status dari anak gampang atau anak tidak sah menjadi anak yang sah. Memang semua manusia pada dasarnya adalah anak-anak Allah, sebab roh yang ada pada manusia adalah roh yang berasal dari Allah. Namun, mereka yang rohnya belum didewasakan, atau belum disempurnakan, dan masih berstatus anak gampang atau anak yang tidak sah. Keselamatan adalah, merupakan proses mengubah manusia, dari anak gampang menjadi anak yang sah. Pengesahan sebagai anak yang sah, ditentukan oleh apakah seseorang mengambil bagian dalam kekudusan Allah, atau berkodrat ilahi, atau tidak. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah, atau mengenakan kodrat ilahi, berarti memiliki karakter seperti Bapa, sehingga dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan Bapa, dan mereka hidup di hadirat Allah. Firman Tuhan berkata, kalau seseorang tidak menerima didikan Bapa, berarti ia adalah anak gampang. Tentu saja orang-orang Kristen seperti ini, tidak mengerti hak dan kewajibannya sebagai anak-anak Allah. Mereka pasti hidup dalam percintaan dunia. Mereka tidak serius dan tidak tekun belajar kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh dewasa. Orang-orang Kristen seperti ini tenggelam dalam kenyamanan menikmati rumah, mobil, hiburan dunia, perhiasan, barang branded, wisata, dan kesenangan dunia lainnya, yang dianggap merupakan hal penting dan utama dalam hidup. Mereka akan berusaha menambah kekayaan mereka sebagai kesenangan.
atau kebahagiaan dan jaminan ketenangan hidup. Dengan cara hidup demikian, mereka merendahkan nilai-nilai rohani dan kekekalan. Inilah orang-orang yang dimaksud Paulus sebagai seteru salib Kristus, karena pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Banyak gereja yang dengan mudah mengajarkan bahwa, kalau seseorang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka secara otomatis sudah berstatus sebagai anak-anak Allah yang sah. Mereka boleh mengklaim berhak hidup di hadirat Allah, atau bersekutu dengan Allah. Kesalahan ini juga disebabkan karena pengertian yang salah mengenai konsep anugerah. Dipahami oleh banyak orang Kristen, bahwa anugerah secara otomatis membuat seseorang berstatus sebagai anak-anak Allah yang sah. Sehingga mereka tidak pernah mengerti proses didikan Bapa, agar menjadi anak-anak Allah yang sah. Perjuangan dalam proses pengesahan untuk dapat berstatus sebagai anak-anak Allah, harus tampak jelas dalam kehidupannya setiap hari. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami teguran maupun ganjaran dalam kehidupan mereka. Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mendapatkan ganjaran dari Tuhan, tetapi kemudian mendatangkan berkat bagi hidup mereka. Kita tahu tentang Daud yang berdosa di hadapan Tuhan, tetapi kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan, dan kemudian Tuhan mengangkat dia dan mengokohkan kerajaannya. Kunci utama ketika kita menerima teguran maupun ganjaran dari Tuhan adalah pertobatan. Pengakuan bahwa diri kita telah melakukan kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan, akan membawa kita kepada berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita senantiasa mengoreksi diri kita. Apapun masalah dan pencobaan, maupun kelemahan yang sedang kita alami, Tuhan mempunyai maksud dalam segala masalah yang kita alami. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan, dan menerima didikan dari Dia, sehingga kita dapat berubah dan bertumbuh ke arah kebenaran. Berbahagia dan bersukacitalah, oleh karena didikannya. Dan ini berarti, bahwa Tuhan menganggap kita sebagai anaknya yang Dia kasihi. Haleluya! Ayat penutup, kita baca dalam kitab Ayub pasal 5, ayat 17 dan 18, sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat, Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau selalu mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap saat kami mau berjalan dalam rancangan Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Kami tetap percaya, bahwa Tuhan selalu menyingkapkan mata rohani kami, dengan pengertian dan hikmat Tuhan, yang memimpin hidup kami semua, agar dapat berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, agar kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu dan selalu menyukakan hati-Mu, ya Tuhan. Mari kita akhiri bersama, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami, pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami, daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.